kira-kira usia berapa sih dia baru mandiri dan nggak tergantung lagi hidupnya sama bapak? Kira-kira usia berapa? 25, ya kan? Nah, 25 pada saat itu si bapak sudah 20 tahun, 55 ya kan, ini ada 20 tahun kan? Nah, 5 ke 25 kan 20 tahun. Jadi si bapak juga udah usia 55. Nah, jadi selama 20 tahun ini adalah masa kritis. Tidak boleh terjadi resiko dengan bapaknya. Yakin gak sih sampai 55 bapak sehat? Memang di luar sana sih banyak sih yang 55 masih sehat. Tapi 55 yang udah terbaring di rumah sakit juga banyak gitu. Ya kan? Kayak klien kita aja kemarin ya baru usia 52 tiba-tiba tanggal 23 masih ketemu kita loh, tangan-tangan PPH plus ya, 23 kan. Tanggal 30 dia masuk rumah sakit. Tanggal 30 polisi disut tanggal 30 ya, setelah seminggu kemudian ya. Ternyata waktu kita mau ngabarin bahwa polisi yang berisut tanggal 30 itu dia tidak angkat telepon lagi. Kenapa? Ternyata pas tanggal 2 kita dikabarin bahwa dia itu sudah ada di ICU sejak tanggal 27. Dan dia upgrade ke IO ya, dari Prudential itu yang langsung berlaku punya. Jadi tanggal 30 ke depan dia udah pakai PPH plus. Ya memang 27 sampai 29 dia masih pakai HSDN lama ya, karena kan belum berlaku. Tapi bagus yang Prudential saya udah pernah pikir nih, aduh masuk rumah sakitnya kan tanggal 27 ya, jangan-jangan nanti dihitungnya tuh pakai HS semua gitu ya. Ternyata Prudential enggak loh, 27 sampai 29 pakai HS, buat 30 dan seterusnya udah pakai PPH plus karena sudah berlaku. Ada yang tahu sampai 55 itu bakal sehat atau enggak ya. 20 tahun adalah masa kritis, tidak boleh terjadi resiko dengan bapaknya karena hidup anaknya masih tergantung sama dia. Ada kepastian enggak masih sehat? Tanya aja kepada kliennya. Dia pasti bilang ya enggak ada kepastian. Oke. Kalau tidak pasti, ada kekhawatiran enggak? Gitu tanya ya. Kita harus pintar bertanya ya. Ada sih, pasti ya. Nah, kalau ada kekhawatiran, pengen nggak melakukan sesuatu? Tanya lagi, ya. Kita harus sering tanya supaya make sure pertanyaannya itu nyambung nggak sama kita, ya. Pengen melakukan sesuatu nggak? Saya bilang melakukan sesuatunya tidak gampang banget. Nabung 500.000 per bulan kira-kira berat nggak sih? Tapi dengan 500.000 bisa mengamankan 5 juta per bulan buat anak kamu, saya bilang. Ya, ini contoh ya. Nabung 500.000, total setahun 6 juta, total menabung selama 20 tahun cuma ngumpulin 120 juta saja, ya. Tapi bisa mengamankan resiko jika terjadi meninggal dunia dengan bapaknya di periode ini, ya. Anaknya akan mendapatkan jaminan biaya hidup 5 juta per bulan. Nabung 500, amankan 5 juta, ya kan? Nah, maksudnya gimana nih? Teman-teman tahu nggak caranya gimana? Sebenarnya kita balikin dia UP 1 miliar, ya. Kalau terjadi meninggal selama periode ini ada 1 miliar turun. 1 miliar itu akan didepositokan sama anaknya, bunga 6% aja itu ada 60 juta loh bunganya setahun. Berarti 5 juta sebulan kan? Betul kan? Dan biaya 5 juta per bulan ini itu sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ya betul dong, selama-lamanya. Kalau 1 M itu tetap didepositokan, akhirnya dapat transferan bunga sekitar 5 juta sebulan setiap bulannya. Betul kan? Nah, itu selama-lamanya teman-teman. Dengan 500.000 doang. Terus apa yang terjadi? Kalau misalnya sampai di periode sini, si bapak ternyata sehat-sehat aja, anak sudah mandiri, sudah tidak perlu lagi kan UP-nya, betul nggak? Ya kan? Nah, 120 juta yang dia pernah tabung itu bisa dikembalikan cashback ya sebesar 120 juta. Kira-kira plus minus lah ya, plus minus 120 juta. Teman-teman lihat ya, ini ada 100 berapa anak muda udah ada tante soalnya ya. Jadi misalnya dia bilang nggak ada tuh tante, dia bilang kamu tante semua nggak kamu dapat 1 miliar untuk pensiun nanti. Cukup nabung, kamu tahu nggak? Cukup nabung 25.000 sehari, kamu mengamankan pensiun 1 miliar loh. Itu kata kuncinya. Ya teman-teman, masa sih dia tanya? Iya lah. Setelah Starbucks aja itu 40.000 loh. Ini cuma 25.000. Jadi kadang-kadang yang milenial itu ya, kadang-kadang ada yang bilang, oh ya udah tante saya mau 2 aja 2 paket.